Hai guys, udah bersama Bang Boy. Guys, ternyata apa yang dilakukan oleh Yaimin itu adalah ilmu tasawuf. Dan ini adalah orang yang mengungkapkan kekagumannya, bahkan pengen jadi muridnya Yaimin. Tapi ternyata ada satu orang yang speak up. Akhirnya guys ya, kita kan butuh orang yang speak up dari orang yang mengenal Yaimin. Dan dia katanya kenal banget sama Yaimin. Seperti apa kita bahas nih, dia resminya. Kalau saja ilmu tasawuf Pak Yai Imin ini tidak tinggi, pasti ceritanya tidak akan seviral ini. Orang biasa jika dimaki, dikasari, atau bahkan dijolimi oleh orang yang lebih kuat secara ekonomi, secara pengaruh, dan juga secara fisik, awalnya akan sabar. Tapi jika kelewatan, pastinya akan terpancing emosinya, gelap mata, dan berujung pada membalas makian, bahkan melakukan serangan fisik demi menjaga harga dirinya. Tapi pemikiran orang ahli tasawuf berbeda. Orang penuh hikmah selalu menghadapi permasalahan hidup dengan tenang. Bahkan di saat paling serius pun, dia bisa bercanda. Ia lebih memilih berguling-guling di tanah atau pura-pura main kuda lumping daripada harus melayangkan tamparan ke musuhnya yang akan berakhir ke penjara. Orang al-hikmah selalu menganggap bahwa Allah lah yang mengirimkan musuhnya itu datang kepadanya untuk menguji dirinya. Sekarang kebenaran mulai menemukan jalannya. Orang yang tadinya dianggap gila, tak bermoral, sekarang membuat malu para penghujatnya dan akan menunggu para penghujat itu menemuinya di padang mahsyar kelak. Ingin seperti Yai Imin yang bisa menghadapi hidup ini dengan kebijaksanaan? Pelajari kitab tasawuf sepanjang zaman karya Ibnu Athaillah Luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini buktinya bahwa Yai Imin menerapkan ilmu itu, guys. Lihat. Lihat. Lihat nih ha. Orang yang dibayar dia. Lihat. Wes kakinya gila, kaki. Oh, kaki. Ngeri perempuan ini loh, guys. Lihatnya. Lihat. Bahkan Yaimin bilang, saya sengaja melakukan itu untuk memecah konsentrasinya dan amarahnya juga. Gila, semua sudah by design. Mantap. Ini ilmu buat kita juga, guys ya. Buat ilmu, buat penerapannya untuk kita lakukan. Dan ini adalah orang yang kagum. Video ini saya buat untuk Yai Mim. Ngapunten Yai Mim, salam hormat dan takdim dari saya Al-Fakir. Mohon maaf jika saya lancang bikin video ini, dan saya sangat berharap semoga video ini sampai kepada Yai Mim. Setelah melihat kejadian yang menimpa jenengan, jujur Yai, saya begitu penasaran pada jenengan dan membuat diri ini ingin sekali mengenal panjenengan itu lebih jauh. Hingga akhirnya saya mencari tahu siapa jenengan lewat sosmed. Yai Al-Fakir ini berasal dari Sumeneb, Madura. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya sebab kejadian yang menimpa Kiai itu pelakunya adalah orang Madura katanya. Jadi saya selaku orang Madura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketahuilah Yai bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Justru saya sangat mengutuk keras kekurang ajaran Ibu Sahara dan antek-anteknya atas perilaku dan fitnahan yang keji kepada Yai. Dan bahkan jujur Yai, walaupun saya berasal dari Madura, saya sangat mendukung jika kasus ini dibawa ke ranah hukum. Jangan sampai ada kata damai, biar menjadi efek jerah pada mereka. Karena perbuatan bejat mereka, kini Madura menjadi buruk di mata orang-orang. Dan bahkan menyakiti hati Kiai. Yai Mim ngapunten melihat sikap penjenengan yang begitu sangat tenang menghadapi fitnahan yang keji, menghadapi hinaan yang menyakiti dan mencemarkan nama baik penjenengan, membuat hati saya terenyuh. Baru kali ini saya melihat secara kasat mata orang yang didolimi dengan sangat brutal tetap menghadapinya dengan tenang. Ini membuktikan bahwa Kiai bukan orang biasa. Makom Kiai menurut saya itu sudah jauh di atas manusia-manusia pada umumnya.
Selama ini mungkin kiai selalu berusaha untuk menyembunyikan identitas kiai karena ketawaduan jenengan. Tapi akhirnya takdir Tuhanlah yang kemudian memaksa kiai untuk viral lewat kejadian ini. Kiai, semua yang terjadi pada kiai ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan agar jenengan lebih berkilau, agar cahaya kiai lebih terang benderang. Mungkin Tuhan menginginkan kiai untuk keluar dari persembunyian agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan cahaya dari ilmu kiai, dan agar akhlak kiai menjadi pelita dalam kegelapan dan menjadi teladan umat. Keren masanya. Yai Mim, ngapunten, jika berkenan ingin sekali saya bertemu dengan kiai secara langsung. Ingin sekali saya berguru kepada antum kiai. Dan betapa ruginya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau belajar pada jenengan hanya karena fitnahan keji yang menimpa kiai. Dan dari informasi yang beredar, katanya kiai adalah penghafal Quran sekaligus pengajar tasawuf. Dan saya melihat kiai bukan hanya penghafal Quran dan bukan hanya pengajar tasawuf, tapi kiai juga sudah mengamalkan isi dalam Al-Quran dan ajaran tasawuf tersebut dalam kehidupan kiai. Kiai begitu tenang menghadapi persoalan yang tidak semua orang mampu untuk menghadapinya. Maka jika berkenan, saya ingin sekali dan sangat berharap untuk bisa diterima menjadi murid kiai untuk belajar banyak hal, dan apa yang dipelajari nantinya juga bisa diamalkan dalam kehidupan seperti halnya apa yang sudah kiai lakukan. Semoga video ini sampai kepada kiai. Sekali lagi Al-Fakir, mohon maaf karena sudah lancang. Ya, aku suka statementnya dia. Dia mengajar, dia mendalami, tapi dia bukan hanya mendalami, belajar dan mengajar, bukan hanya itu, tapi dia menerapkan dalam kehidupannya, guys. Kalau Bang Boy di posisi kiai, Bang Boy gak akan pernah sekalipun nginjek di tanah itu lagi. Mau melaporkan tapi dari jauh. Tapi orang yang berilmu itu beda. Yang terbaru, guys, fotonya ini dia. Gitu Bang ya? Oke, siap ya? Siap. Jangan buat ributan lagi. Insya Allah Pak, nggak buat ributan. Ini Pak ya? Dia nggak sanggup, saya berjanji tidak akan buat keributan. Oke Pak ya? Kalau sewaktu-waktu bikin keributan, silakan usir saya, bahkan bakar rumah saya. Ada. Tidak usah sampai tindakan yang besar. Tunggu, redakan semua. Ya. Jangan memproduksi konten-konten yang membuat saya berhenti membuat status. Apa? Jadi Pak ini tidak akan membuat konten-konten yang akan menggunakan mobilisasi. Satu, untuk masalah jalan ini kembalikan seperti semula. Ya biar aja seperti ini. Oke. Nanti ini ada kalau BPN. Sampai BPN datang. Ya biar itu. Yang saya mau ya ada kabar juga dong. Tentang keadilan. Seperti ini loh. Jadi jalan yang semula menjadi jalannya umum akses ini yang Bapak akui sebagai jalan ini tanahnya. Wakaf saya. Sudah biarkan wakaf aja, nggak usah Bapak umumkan. Siap. Semua sudah tahu kalau ini tanah wakafnya Pak Imin. Siap. Sudah biarin aja. Siap. Jadi kembali semula. Bapak nggak usah mau. Berarti diakui kan? Diakui kan tanah wakafnya Pak Imin. Memang diakui sekarang ini sama RT ini. Kemarin kalian nggak akuin kan, kurang ajar. Lihat tuh, Yaimin. Dia kalau berhadapan dengan orang yang takutnya akan menyebabkan kerusuhan atau apa, dia berusaha untuk menerapkan ilmunya. Tapi kalau dia merasa bahwa tidak akan ada terjadi pemukulan, pemaksaan dan sebagainya, dia akan naik sedikit intonasinya dia, gayanya dia, seperti halnya ketika KDM datang di rumahnya. Kan dia agak menaikkan kan, diserang semua RT, Sopian, ya kan? Karena dia tahu yang sedang dilawan dia itu nggak juga berkutik untuk mengcounter dia. Di posisi ini, dia bisa aja ngomong, tuh kan, Pak RT ngakuin itu tanah saya kan, tapi dia memilih siap-siap supaya nggak semakin parah. Sopian tuh udah pengen berantem itu, guys. Memperluas masalah lagi karena itu yang menimbulkan masalah jadi warga sampai sini. Jadi Bapak jadi itu satu, jadi yang kedua tidak akan membuat konten-konten yang menyerang warga. Siap. Sanggup Bang ya? Sanggup. Ya, Ngapunten Pak RT. Apabila ada yang melanggar di mana? Saya ingin pertegas juga ada RT sama RW mumpung ada gitu ya. Sudah mengajukan baik diusir, dibakar atau apa. Nanti dulu. Nanti ini
Pak Ngapunten, saya boleh Nanti tanya, kalau Pak? ini nanti akan mau dibuat tertulis, warga menyaksikan semua ini. Jadi yang 1, 2 ini saya tidak akan menulis kecuali diminta. Nanti kita buatkan, kalau Bapak setuju, Bapak akan mengambil tindakan seperti ini, akan mengulang, akan menjadi sanksi. Saya tidak yang gini, sanksi yang menjadi gini Pak, saya tidak akan menulis karena akan memancing. Kecuali Bapak yang nulis. Saya khawatir menjadi pemancing kemarahan. Saya tidak akan nulis. Saya setuju Pak, nanti yang penting Bapak tidak membuat. Oke Pak, tapi berhenti semua. Berhenti semua. Mantap ya Imin. Ini baru. Enak aja. Suruh Pak Imin yang nulis. Nanti tiba-tiba kalian buat satu framingan. Seolah-olah ya Imin buat masalah lagi. Baru kalian jarah, kalian bakar rumahnya. Dengan alasan ya Imin langgar peraturan. Jangan mau ya Imin. Gas. Ini memang keilmuan, tapi jangan sampai kamu itu direndahkan, dilecehkan, dimanfaatkan. Berhenti semua. Hentikan semua. La tasribal yauma. Pun, ya dulu lagu. Nah, ya enggak ada kajian sekarang. Pun, supaya Allah mengampuni kita. Pak RT, saya mau tanya Pak RT. Ngapunten. Konten yang meresahkan itu udah sepundi maksudnya? Sudah Mbak, yang sudah ini sudah, yang pokoknya yang semua berhentikan aja, berhentikan. Yang kemarin masalahnya kemarin, yang isinya positif, isinya yang negatif menghasut itu berhentikan semua. Saya juga tidak akan senang yang komen ini ya karena itu saya khawatir saya ikut jadi ini. Oke, Dah. Konten seperti apa? Konten yang dibilang rumah ini adalah rumah yang dipalak oleh RT. Konten seperti itu. Menyelamatkan diri sendiri Pak RT ya. Kenapa Sofian? Ente kenapa? Saya ingin tanya, atas dasar siapa Pak RT dibilang lari uang, dimengang STS sendiri dan siapa infonya? Hah? Goblok, orang direkam kok. PRT berusaha untuk jangan bahas yang lainnya, jangan bahas-bahas yang kontroversi lagi ya. Sofian malah nanya, siapa yang ngomong? Nanti kalau dia ngomong kau makin diajar Pak RT kau Sofian. Oke, kita lupakan mereka ini, tapi tetap di malam itu bagi Bang Boy juaranya yaitu ilmu tasawufnya Kiai Imin. Dan ini adalah orang yang mengenal Kiai Imin, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam lingkungan orang-orang yang baik. Saya panggil Mbak karena dulu nggak sempet tahu namanya. Setahun yang lalu, setahun setengah yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu. Saya itu pernah ditolong sama beliau, dikasih duit 65.000 kembalian dari makan soto. Saya makan soto sama beliau. Saya bersyukur banget kalau setelah begitu saya tahu ini ternyata orang luar biasa. Begitu dengar dari podcastnya Bang Densu, saya salah satu penggemarnya Bang Densu. Saya kaget, ini orang kayaknya pernah ketemu. Saya ingat-ingat di mana. Oh, ini ternyata namanya Bang Min. Dulu nggak sempet kenalan namanya siapa karena beliau itu begitu selesai makan dapat telepon langsung pulang. Tapi saya masih ingat pesan beliau tuh. Saya ngerasa jadi santrinya beliau itu selama 30 menit, setengah jam jadi santrinya. Begitu saya tahu beliau itu kiai, dosen, ulama, saya ngerasa jadi santrinya karena setiap obrolannya itu sangat luar biasa. Dia itu bisa baca pikiran orang. Makanya pas saya lagi makan aja beliau cuma nemenin makan, cuma minum. Dan saya selesai makan waktu itu dibayar kalau nggak salah 35 sama makanan beliau itu, kalau nggak salah di daerah tersebut. Terus bilang sama orangnya nanti kembalinya ambil aja ya buat beli bensin. Dia masih ingat duitnya itu ngambil dari peci. Dia duitnya ngambil dari peci. Bilang sama tukang sotonya, Pak nanti kembalinya kasih mas ini ya. Saya masih ingat. Pas pulang, beliau pamit pulang, saya masih cuek terus cuma bilang terima kasih Mbak. Saya panggil Mbak karena dia orang tua, rambutnya udah ubanan, saya panggil Mbak.
begitu dia pulang, tapi saya penasaran, saya kejar, begitu saya udah beres, saya kejar, mereka lagi di parkiran mobil itu lagi keluar, ternyata dia ditelepon itu karena ada mobil yang mau keluar, jadi nggak bisa, terus ditelepon, mungkin diajak sama keluarganya, ayo, Bi kita pulang, saya dengar dari telepon, udah selesai mas, insya Allah ini uang cukup buat seminggu, saya baru ingat kata-katanya. Insya Allah uang ini cukup buat seminggu gitu, uang 65.000. Saya pikir ini buat beli bensin saya. Ya, aku pikir ya syukurlah, alhamdulillah, mudah-mudahan cukup. Itu kan ya, aminin aja. Intinya saya bisa pulang ini hari ini. Ya, udah dikasih makan, kasih bensin. Terus beliau pesan, waktu di mobil saya ketok, salaman. Saya yakin banget itu mbah itu yang di mobil itu karena kacanya masih dibuka karena dia lagi mundur. Tapi bukan dia yang drive ya, yang nyetir. Terus saya langsung lari ke sampingnya. Orang itu kaget, dipikir tukang parkir kan. Saya bilang, Mbah, terima kasih, saya jadi bisa pulang. Sebelumnya waktu makan itu mbaknya nanya, kamu ngapain di sini? Lu nyampe nggak bawa dompet, nggak bawa ini? Kamu naik apa? Naik motor, Mbah. Oh, jadi ceritanya saya ini stem piano ya, yang suka tuning piano klasik. Waktu itu ada schedule dari apartemen, tapi begitu sampai tempat orangnya janjian jam 10, ternyata di cancel. Dia bilang, mas besok aja, saya hari ini ada acara mendadak. Oh ya udah, akhirnya saya nongkrong dulu karena baru nyampe, nongkrong dulu santai itu, masih ngerokok, masih kopi yang di motor, kopi gitu. Itu tanggung banget, ngadem dulu di musola di masjid sekalian nunggu sholat Jumat. Itu ceritanya. Habis itu bilang dia, perbaiki akhlakmu, Le, perbaiki akhlakmu. Aku ngerti, dia ngomongnya campur-campur, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa, tapi saya ngerti karena saya orang Jawa, jadi saya ngerti. Berbagi akhlakmu, saya paham. Kamu itu orang kerja keras, tanggung jawab. Insya Allah uripmu cukup. Asal perbaiki akhlakmu, ambil secukupnya yang kamu butuhkan, berikan sisanya kepada yang membutuhkan. Aku paham, sini-sininya baru paham ya maksudnya diomong. Jadi ada duit 65.000 itu yang saya kantongin. Itu saya pikir, yang 30.000 saya ambil buat beli bensin, sisanya di situ kan di parkiran, kalau di depan masjid suka ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pakai tongkat minta-minta itu kan. Saya kasih, sisanya dibagi, ada goceng. Pokoknya saya ambil 30.000 buat beli bensin. Bener. Saya jadi inget pas baru nyalain motor ada orang telepon, mas jualin piano ini ya, saya mau pindahan, sepertinya dijual cepet aja. Akhirnya saya ambil fotonya, dikirim, dia kirim fotonya. Orang kenal udah langganan stand. Terus akhirnya saya bantu jual. Ada pembeli waktu itu juga dia jual beli piano. Saya kasih kontak-kontaknya mereka. Akhirnya dibilang, mas orangnya mau datang hari ini, antara jam 7 malam. Saya baru pulang kantor jam 7 malam. Mereka baru bisa lihat, soalnya juga kalau mau ngangkat piano dari apartemen itu harus ada schedule-nya. Harus nggak bisa dadakan, jadi harus ada laporan dulu mau keluar barang. Saya juga kaget secepat itu, maksudnya ya udah syukurlah, alhamdulillah dalam hati. Jadi saya pulang nyampe rumah itu habis isya, itu jam 8:30 baru istirahat lah ya. Baru keluar rumah itu aku udah nyampe isya, lagi istirahat, ditelepon, udah selesai mas, ini nanti ada komisi sekian. Bener, tak pikir-pikir, tak hitung-hitung, ini cukup buat seminggu. Saya baru nggak tuh omongan Mbah Mim itu, uang 65.000 ini insya Allah cukup buat seminggu, kata beliau. Ya alhamdulillah, mungkin kebetulan, tapi saya ingat omongannya beliau itu seperti itu. Cukup, memang benar-benar cukup buat beli bensin, buat makan seminggu. Orang sambil nunggu tanggal tua gajian gitu. Jadi dari kasus yang ini, kasusnya dari setelah lihat dari podcastnya Bang Densu, dari kasus yang viral ini, saya kaget. Beliau itu orang baik, demi Allah saya saksinya, beliau itu orang yang baik. Banyak sekali selama 30 menit nasihatnya itu banyak banget yang saya ambil. Jadi makanya saya merasa saya ini santrinya 30 menit, santri dalam 30 menit ya, karena banyak yang diobrolin itu yang bermanfaat semua ngaji. Meskipun beliau itu bisa baca pikiran orang dan bisa bercanda kapan waktunya, dan bisa ngomong serius juga. Waktu itu karena saya lagi serius, karena saya ngargain dia orang tua, saya nggak bisa. Saya orang suka bercanda, tapi karena dia orang tua saya ngomongnya serius gini-gini. Beliau juga bisa ngomong serius, tapi sering sekali beliau itu nepuk pundak saya ini kalau nggak ngobrol. Tenang oleh,
rasa khawatir, urip masalah dipikirin. Penting gue deket aja sama Tuhan. Apa yang perlu dikerjain, apa ini nggak perlu neko-neko. Kalau kamu pengen jadi orang yang akhlaknya baik, apa segala macem ya, pengen senang, bahagia, bahagiakan dulu orang yang di dalam. Mungkin maksudnya itu orang yang keluarga atau mungkin orang yang di dalam rumah. Nanti begitu kamu keluar, di luar itu udah plong aja, enak aja, enteng aja. Jadi hawanya itu kayak dikasih jalan, apa ini segala macam. Jadi enak. Dia itu bilang seperti itu. Banyak yang saya dengar dari beliau itu, yang saya pelajari, meskipun cuma 30 menit, bagaimana mereka yang jadi santrinya, yang jadi mahasiswanya, mahasiswinya, pasti senang, syukur. Sekali lagi terima kasih Mbah Mim. Saya baru tahu namanya, dulu nggak sempat kenalan namanya, cuma panggilnya Mbah. Begitu tahu ternyata beliau itu dosen, kiai, luar biasa, orang yang baik. Aku merinding dan terharu loh guys, dengarnya guys. Kayak apa ya? Dia ketemu sama Yaimin nih ya. Biaya makannya dikasih Yaimin, dibayar Yaimin. Kembaliannya 65.000 dikasih. Yaimin pulang, dikejar untuk cepat terima kasih. Baru tuh ada pesan bahwa uang ini akan cukup tuh seminggu. Lalu karena dia ini tahu bahwa uang itu harus berbagi, diambil 30.000. Berarti selebihnya 35.000. Itulah yang dikasih ke beberapa orang yang di parkiran. Ternyata habis itu dapat mukjizat, ya, dapat panggilan kerjaan, bukan panggilan kerjaan, lebih ke bantu jasa untuk untuk menjualkan, memposting aja sepertinya. Nah, habis itu dapat berkat dari orang yang menjual piano tersebut, itu cukup seminggu. Itu kan kayak apa ya, kayak kisah, kayak video-video kisah gitu kan. Tapi itu real loh ternyata guys, terjadi loh. Wah God, gokil sih Yaimin ini, gokil, sumpah gokil. Bang Boy aja jadi pengen ketemu ya guys ya. Kalau main-main ke Malang ya, ketemu Yaimin seru juga loh sepertinya. Oh my God, ini bisa jadi tujuan kalau ke Malang ini main-main nih guys. Keren sih, keren. Masih speechless mau ngomong apa guys. Ternyata ada kisah itu di dunia nyata. Thank you supporters Bang Boy akan terus meng-up tentang kasus Yaimin. Bye-bye.